saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu mendeskripsikan model proses komunikasi. Menurut saya, model proses komunikasi itu terdiri dari dua orang yang berkomunikasi satu sama lain, di mana di antara keduanya itu menyampaikan sebuah pesan, di mana di saat mereka menyampaikan sebuah pesan itu terdapat hambatan yang dapat berupa suara ataupun hal lainnya. Jadi misalnya kalau saat berkomunikasi itu ketika seseorang menyampaikan sebuah pesan yang ditangkap oleh orang satunya lagi itu harus sama seperti apa yang diomongkan oleh orang A. Jadi misalnya seorang A mengatakan A, yang didengar oleh orang B itu harus A juga. Jadi menurut saya hambatan itu dapat mengubah pesan yang disampaikan A ke B. Jadi cara untuk mencegah hal itu, kita harus menyampaikan pesan secara jelas dan tidak bertele-tele, dan jawaban kita juga harus sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penanya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu pentingnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu penting karena sifatnya yang efisien, di mana pesan nonverbal dapat disampaikan secara cepat dan tanpa berpikir panjang. 6 kategori komunikasi nonverbal itu ekspresi wajah, tatapan mata, sentuhan, penampilan, gestur, dan juga objek atau benda yang dapat bisa dipakai. Jadi hal-hal yang dapat dilakukan juga untuk meningkatkan skill komunikasi nonverbal Anda, yaitu menggunakan komunikasi nonverbal yang mendukung perkataan yang Anda ingin ucapkan. Jadi seperti contohnya itu, komunikasi nonverbal itu harus mendukung apa yang ingin Anda katakan. Seperti Anda tidak bisa mengatakan iya, tapi Anda menggelengkan kepala. Nah, hal itu dapat membingungkan penerima karena bingung apakah Anda menjawab iya atau tidak. Jadi hal ini seperti ini tuh harus dihindari. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu 3 mode of listening, yaitu attentive listening, responsive listening, dan active listening. Attentive listening itu dimana pendengar itu hanya mendengarkan apa yang pembicara bicarakan. Responsive listening itu dimana pendengar merespon apa yang dibicarakan oleh pembicara, sehingga pembicara mengetahui apakah kita mengerti tentang apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Respons ini bisa dapat berupa nonverbal dan verbal. Selanjutnya active listening itu dimana kita menggabungkan skill listening dan skill memahami. Jadi kita mendengarkan pembicara sekaligus kita juga memahami apa yang dibicarakan pembicara. Lalu listening proses itu terdapat dari mendengarkan, memahami, mengevaluasi, dan penafsiran. Jadi maksud prosesnya itu adalah saat seseorang berbicara kepada seseorang, maka seseorang itu harus mendengarkan pesan yang disampaikan oleh orang tersebut. Setelah mereka mendengarkan pesan tersebut, mereka akan mengevaluasi jawaban apa yang akan mereka sampaikan kepada orang tersebut. Lalu mereka akan tafsirkan dalam kata-kata yang akan mereka sebutkan berikutnya. Jadi selanjutnya cara untuk overcoming barriers of listening itu kita mengurangi suara luar atau gangguan dari luar seperti suara angin, suara air, atau dan lain-lain tersebut itu dapat merusak dari proses listening. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu apa itu etnosentrisme dan apa itu stereotip. Etnosentrisme itu dimana kita sebagai manusia menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain. Jadi maksudnya itu kita seperti menganggap budaya kita itu paling baik di antara budaya lain. Dan artinya stereotip itu seperti prasangka buruk atau baik yang sudah kita kategorikan terhadap seseorang atau kelompok budaya tertentu. Misalnya kalau kita melihat orang bule, kita sudah berpikiran bahwa orang itu pasti kaya, padahal belum tentu saja orang itu kaya. Terus cara untuk mengurangi sikap etnosentrisme dan stereotip itu, kita harus mengakui adanya perbedaan. Kita juga harus menghormati budaya lain. Kita juga harus berhenti untuk membuat asumsi terhadap suatu kelompok atau budaya lain.